warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Zumratul Isnaini SPD. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201582587151. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Kalianget melalui layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavioristik menggunakan teknik kontrak perilaku. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat kan ya? Semangat. Baik, sebelum masuk ke tahap berikutnya, marilah kita berdoa dulu ya, Nak ya. Ya Ibu. Oke, berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kesediaannya telah datang ke ruang konseling ini untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya, asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini atas kemauan sendiri ya? Iya, Tanpa ada paksaan dengan lain. Iya. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Kalian dengan terbuka mengungkapkan masalah kalian masing-masing nanti di tahap ini. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun kalian mendengar cerita masalah kalian teman masing-masing harus bisa menjaga rahasia. Ya, Bu. Tidak boleh bocor ke teman yang lain. Siap. Apakah mengerti? Mengerti Ibu. Tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian, yaitu tidak bolos lagi. Iya. Begitu ya, Nak ya? Ya Bu. Langkah-langkah yang akan Ibu ambil dari kegiatan ini yaitu dengan mengembangkan pola ABC, yaitu A, antecedents, yaitu penyebab yang memicu timbulnya perilaku negatif yang kalian lakukan. Yang kedua adalah B, yaitu behavior atau perilaku negatif yang ditimbulkan setelah kalian melakukan perilaku negatif itu sendiri. Dan yang ketiga adalah C, consequence, akibat yang ditimbulkan dari perilaku negatif tersebut. Iya. Baik, Ibu harap dengan kegiatan ini kalian bisa aktif menanggapi masalah teman kalian dengan cara berdiskusi supaya tercipta atau tercapai tujuan bersama. Iya Bu. Ya, Ibu. Baik, apa kalian sudah siap? Siap. Sebelum masuk ke tahap inti, Ibu akan menjelaskan dulu ya, Nak ya, aturan atau etika yang ada dalam kegiatan konseling kelompok ini. Misalnya ya, nanti kalian akan mengutarakan masalah kalian dan teman yang lain ini harus diam dulu ya. Secara bergantian akan ibu tunjuk masalah mana, siapa yang akan mengutarakan masalah itu terlebih dahulu. Ya. Dan kalian nanti akan mengungkapkan pendapat, kalian harus tunjuk tangan dulu. Saya Bu, misalnya seperti itu ya, Nak ya. Iya. Nah, gimana? Apakah sudah mengerti? Mengerti. Sebelum masuk ke tahap inti, Ibu akan kalian harus
mengutarakan ikrar janji konseling dulu ya, Nak ya. Ya. Ibu terlebih dahulu akan berkata, nanti kalian Mengikuti. Iya. Siap? Siap. Siap. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Dengan ini saya menyatakan Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain diketahui oleh orang lain dan kegiatan yang ada di ruang ini dan kegiatan yang ada di ruang ini akan berakhir di ruang ini. akan berakhir di ruang ini. Bagaimana? Iya, Kalian Bu. paham? Paham. Baik, sebelum masuk ke tahap inti Nak ya, bagaimana kalau kita melakukan SPT dulu biar semangat. Iya, Bu. Gini, kalau misalnya ibu bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1. Pagi. Kalau bilang siang, tepuk tangannya 2. Kalau malam, tidak usah tepuk tangan. Ya, siap. Ya, Bu. Siap ya? Ya. Siap. Baik. Siang. Siang. Malam. Siap. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Nah, sudah. Terima kasih. Baik, sekarang ke tahap inti Nak ya, masuk ke tahap inti. Berdasarkan AKPD yang ibu sebar waktu awal pembelajaran waktu itu di semester 1, kalian masalah yang kalian alami adalah yaitu banyak yang membolos. Betul itu? Iya. Iya. Baik, silakan kalian ungkapkan satu persatu masalah yang kalian alami terkait tadi hasil yang AKPD ibu sebenarnya itu. Baik, dimulai dari kanan ibu ya Nak ya. Sertakan namanya dan juga masalahnya ya. Penyebab yang ini A, antecedent, penyebab yang memicu timbulnya perilaku negatif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aji Faitullah, biasa dipanggil Aji. Penyebab bisa diulang? Penyebab yang memicu timbulnya masalah kamu. Pacaran. Pacaran biasanya kita ketemuan di waktu jam pelajaran, nanti ketemuan di tempat ini di waktu jam pelajaran gitu. Jadi dampak ini B-nya ya Nak ya, biasanya dampak yang ditimbulkan apa? Ulang-ulang. Ketinggalan materi-materi yang dipelajari di dalam kelas, banyak tidak mengumpulkan tugas-tugas. Akibat yang ditimbulkan ini masuk C dengan konsekuensinya. Akibat yang ditimbulkan dari Sering dipanggil BK dan juga pernah panggilan orang tua. baik, silakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin Sidki, bisa dipanggil Arfin. Penyebabnya ya. Penyebabnya karena saya ikut-ikutan teman, Bu. Ikut-ikutan teman ya ke hal-hal yang negatif, Bu. Dampak yang diterima. Saya nggak bisa mengatur waktu, Bu. Mana yang waktunya tidur, mana yang waktunya belajar, mana yang waktunya membantu orang tua. Juga saya sering bolos, Bu. Bolos sekolah jadinya. Akibat yang diterima. Orang tua sudah dipanggil BK 2 kali karena bolos saya itu, Bu. Dan sering juga di kelas ya ketinggalan pelajaran juga, apalagi nilai saya semakin ke depan semakin turun, Bu. Tapi prestasi belajarnya belum. Iya. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Eko Ramadhani, biasa dipanggil Eko.
Untuk penyebab sendiri kenapa saya bisa bolos itu seperti yang dikatakan ibu tadi, kehilangan motivasi belajar. Karena waktu SMP dulu saya memiliki hobi di non-akademik, yaitu menggambar dan juga fotografi. Nah, tapi orang tua itu setelah tahu saya memiliki kedua bakat itu keduanya tidak setuju. Dua bakat yang saya punya itu tidak disetujui dan menyuruh saya untuk lebih fokus ke akademiknya. Nah, jadi waktu SMP itu saya masih bisa nerima karena pelajarannya itu masih bisa masuk ke pikiran saya. Tapi waktu udah masuk SMA itu materi yang baru susah sekali, terutama karena saya sudah kehilangan motivasi, Bu. Jadinya kalau ada pelajaran tertentu yang emang biasa dikatakan sulit seperti matematika, fisika ataupun pelajaran lain itu saya lebih memilih bolos dan sudah beberapa kali masuk BK. Itu akibatnya sudah ada. Iya. Akibatnya sering keluar masuk BK gitu. Iya. Selanjutnya. Baik, saya mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Maulidia Vera Dibranti, bisa dipanggil Vera. Penyebab saya bolos karena gurunya galak, sering marah-marah tuh Bu sama saya. Ya mungkin sifatnya saya menjengkelkan kepada guru tersebut. Jadinya saya memilih untuk bolos saja karena saya sudah malas ikut pelajarannya Bu. Akibatnya ya saya masih ngikut pelajarannya saja Bu. Maksudnya tuh saya tidak suka sama guru tersebut karena sering marah kepada saya kayak gitu. Berarti selama ada guru itu karena tidak ikut pelajarannya. Iya, benar. Selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lila. Menyebab Ya karena saya itu di ghosting sama teman sekelas saya Ibu. Jadi saya itu jadi malas belajar gitu Bu, jadi malas ikut pelajaran. Iya. Terus prestasi saya juga turun. Malas buat belajar. Biasanya dia belajar, sekarang enggak. Biasanya dulunya tuh sering peringkat tertinggi, sekarang enggak. Rendah banget gitu Bu. Iya. Terus juga sekarang jadi jarang makan Bu, sering gorengan gitu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Alia, bisa dipanggil Lia. Jadi penyebab tadi ya, karena ada masalah keluarga itu, orang tua sering bertengkar gitu Bu. Terus orang tua saya itu sering membandingkan saya dengan saudara saya sendiri, menuntut agar saya itu sama dengan kakak saya itu, harus sama gitu. Jadi dampaknya saya peringkat turun, nilai turun, terus ke pelajaran itu ketinggalan. Dipanggil BK, terus panggilan orang tua juga Bu. panggilan orang tua ya. Iya. Terima kasih atas keterbukaannya ya, atas keterbukaan masalah yang kalian tadi utarakan. Menurut kalian masalah siapa yang akan terlebih dahulu untuk dibahas pertama kali? Mending Arvin Bu. Ya, Ini itu Arvin. sangat berdampak. Soalnya itu kan gak ada. Ulang. Jadi Ya. Sering. Jadi yang pasti ya yang akan dibahas manfaatnya kan. Iya Bu. Terus bisa dijelaskan penyebabnya antihistamine penyebab masalah yang ditimbulkan pemicu timbulnya
Penyebabnya saya ikut-ikutan teman Bu, ke hal-hal yang buruk Bu. Misal dicet sama teman, disuruh kumpul, nongkrong. Itu kadang suka lupa waktu Bu, sama ya karena main game. Ya hal-hal yang kurang bagus deh pokoknya Bu. Sampai itu jam 3 sampai subuh kadang baru balik ke rumah Bu. Dasarnya AB-nya itu tingkahnya itu apa yang tampak? Dalam artian dampak setelah kamu tidak bisa menolak datang teman itu bagaimana? Ya setelah gak bisa nolak itu apa, waktu mau bangun kan, mau sekolah sudah Bu, itu kan badan sudah capek tapi ya tetap hati ingin sekolah Bu. Terus saya berangkat ke sekolah, tetap ada yang ngajak terus nongkrong Bu. Ya kalau saya mau nolak gak enak Bu, karena juga teman sendiri Bu. Bolos lagi Bu. Akibatnya Akibatnya saya sering dipanggil ke BK sudah Bu, sudah beberapa kali dinasihati juga sama wali kelas juga Bu, juga sudah dipanggil orang tua ke BK sudah Bu. otomatis ketinggalan pelajaran ya. Ketinggalan Bu, sangat ketinggalan. Baik, tadi dilihat dari masalah yang kamu alami, mungkin ada pendapat dari kalian untuk masalah yang kamu alami tadi. Mungkin mulai dari Aji. Menurut saya sebaiknya Arvin itu bisa menghindar atau menghindari teman tersebut secara pelan-pelan untuk terhindar dari pergaulan yang bisa dibilang negatif. Dan juga kamu juga jangan terlalu mengiyakan kalau memang itu sudah tidak benar. Bisa kamu tolak. Itu kan untuk kepentingan kamu sendiri, agar kamu bisa sekolah, bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah yang lain. Dan juga ganti dengan kegiatan yang lebih positif agar tidak teringat dengan teman-teman yang kamu sebelumnya. Ya. Sudah cukup. Bagaimana menurut yang lain? Coba, Lia. Menurut saya Arvin itu mengurangi bermain, maksudnya mengurangi ngumpul-ngumpulnya dulu, maksudnya lebih diutamakan. Yang Arvin utamakan dulu itu apa? Maksudnya kayak belajar. Nah, Arvin itu harus kayak gitu, utamakan dulu kayak prioritasnya Arvin itu apa dulu pertama kali gitu. Terus Arvin itu ya betul kata Aji tadi, menghindar, maksudnya berhenti, maksudnya berteman gitu, maksudnya menjauh dari berteman, yaitu terus mengatur waktu. Boleh bermain tapi asalkan ada waktunya gitu. Bergadang boleh bergadang tapi jangan lama-lama gitu ya, diatur juga waktunya. Terus lebih mendekatkan diri kepada Allah sebelumnya, mengisi dengan hal-hal positif. Terus yang lain? Mungkin menurut pendapat saya Ibu, Arvin itu harus bisa keluar dari zona pertemanan yang bisa dikatakan negatif gitu Bu. Dia juga bisa sih Bu sebenarnya dia ada di lingkaran negatif, tapi dia tuh gak ikut-ikutan gitu Bu, cuman berteman doang, tapi gak ikutan sampai teman begitu. Iya, bisa juga membuat pertemanan yang baru, nyari teman-teman yang bisa membawa dia ke arah positif gitu Bu. Terus juga dia itu harus menentukan skala prioritasnya gitu Bu. Iya, itu saja dari saya. Baik, saya banyak sekali, maksudnya juga banyak sih, cukup buat memberi saran kepada Arvin. Saran saya itu mungkin Arvin bisa bangkitkan rasa motivasi untuk belajar dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi. Karena hal negatif itu berdampak pada kita, maksudnya sangat berdampak pada kita. Kita boleh menghibur diri kita sendiri, maksudnya selain belajar, kita kan ada waktunya untuk menghibur kita.
tapi itu semua ada batasnya agar tidak terganggu. Itu tergantung Arvin bagaimana caranya mengatur kita untuk mengatur kegiatan kita, terutama dari yang paling terpenting, terus terpenting, dan yang maksudnya yang umum saja, ya begitu. Terus kita boleh berteman sama siapa saja, tapi kalau hal itu negatif bagi kita, artinya itu jangan ikutin. Maksudnya jangan ikutin yang mereka lakukan yang negatif. Ya, seperti itu. Ya. Baik, sekarang selanjutnya Eko, bagaimana menurut Eko? Oke, kalau saran dari saya itu, Arvin jangan terlalu ambisi. Maksudnya gini, kamu jangan terlalu langsung mau ingin mengubah kepribadianmu yang selalu bolos. Jadi misal nih, kamu besok diajak lagi sama teman-temanmu, kamu bilang gini dulu, gak mau dulu, aku mau masuk kelas dulu, mau takut ketinggalan pelajaran. Nah, kalau kamu sudah bilang gitu, tapi kamu masih tetap bolos, itu sebenarnya kalau menurut saya itu emang gak apa-apa. Soalnya kamu sudah selangkah lebih maju buat kamu nolak biar kamu gak bolos. Jadi caranya itu kamu bikin ataupun catat schedule atau jadwal gimana nih sih caranya saya berhenti bolos, misal dalam 1 minggu. Gimana tuh caranya? Nah, itu dengan misal mulai angsur menjauhi teman yang seperti yang berperilaku negatif, ataupun dengan cara mencari teman-teman baru yang memang bisa menuntun kamu atau merangkul kamu untuk masuk kelas dan bisa belajar dengan tenang dan mendapatkan motivasi belajarnya kembali. Ya, mendapat semoga dengan motivasi dan juga saran dari mereka saya bisa berubah lebih baik lagi. Bagaimana dengan rencana kalian ini semua? Itu kan Arvin, rencana Arvin ini akan berubah ya Nak, ya, menjadi yang baik. Bagaimana dengan kalian? Rencana kalian ke depannya bagaimana? Ya, Dara? apa ya Bu? Kita melakukan perubahan kita, misalkan kita punya perubahan janji pada diri kita sendiri, itu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Kan kalau setengah-setengah kan gak ada gunanya juga Bu, gak ada perubahannya juga. Jadinya kita harus sungguh-sungguh. Totalitasnya. Iya. Nah, bagaimana caranya Nak agar ibu bisa percaya dan agar ibu bisa memantau perubahan yang kalian akan lakukan? Apakah harus ada Sanksi. Sanksi. ada sanksi? Iya. Kalau misalnya ada sanksi apa? Ya. Mungkin kalau kita tidak bisa berubahnya, maksudnya masih melakukan kembali, itu umpamanya ibu saya tidak bisa melakukan kembali, saya masih melakukan bolos, berarti saya mentraktir teman-teman ini. Benar. Ya, dan Bagaimana dengan kalian? Ya dan Setuju. kebalikannya juga Traktir apa dulu Nak? Apa ya? contohnya spesifik nasi yang ada di kantin. Betul begitu? ya. iya. Itu kalau misalnya sanksi yang tidak ada perubahannya ya, tidak bisa melakukannya. Kalau rewardnya Nak, bagi siswa, bagi kalian yang bisa berubah, apa Nak? Mungkin kita bisa dapat apresiasi dari guru atau teman-teman yang lainnya. Kan kita udah bolos nih Bu, dari bisa dikatakan dari waktu itu kan ya Bu. Kita kan otomatis nama kita itu jelek di mata mereka. Nah, setelah kita berubah, kita otomatis bisa dapat apresiasi dong Bu dari teman-teman atau guru lainnya. Sebaliknya Bu, sanksinya ini adalah dengan cara mentraktir.
dan rewardnya mendapatkan apresiasi dengan yang harus tampak. Ya. Untuk yang rewardnya, kalau di sini ada yang 4 yang berhasil untuk tidak lolos lagi dan ada 2 yang belum berhasil. Kita yang berempat itu tidak boleh meninggalkan 2 orang yang tersisa itu. Kita harus tetap merangkul atau mendampingi mereka agar dapat keluar dari masalah dan atau perbuatan negatif tersebut. Bisa dalam artian bisa keluar dari negatif menjadi positif ya. Dan mereka dan 2 orang yang mereka kisah itu bisa mentraktir kita sebagai mereka tetap ingin semakin giat berusaha untuk tidak berbuat negatif. Kalau menurut saya Bu, kalau misalkan yang kata Aji yang 4 berhasil, yang 2 tidak berhasil, yang berhasil ini kalau misalkan reward ya, nanti yang 2 ini harus yang 4 ini yang naktir maksudnya yang 2 ini naktir yang 4 ini Bu. Setuju. Iya. Bolehnya. Iya. Itu aja Ibu. Iya. Ya. Simpel banget. Ya. Berarti nanti di kontrak perilaku itu ada berisi sanksi dan berisi reward ya, berisi yang bukan hukuman ya Nak ya, cuma berisi sanksi yang itu parkir yang itu dan ada rewardnya. Lupa akan dipakai temannya juga yang tidak bisa berubah, gitu. Baik, Ibu akan melayangkan kontrak perilaku ya Nak ya. Ini akan ada berisi hal negatif apa yang harus diubah dan hal positif apa yang akan kalian laksanakan, lakukan. Iya. Ini yang tanggal berakhirnya kontrak itu kapan ya Bu? Ya, terserah kalian. Kalian ininya berapa hari kontrak ini? Empat sampai dari perilaku negatif itu menjadi perilaku positif. Pengen secepatnya Bu. Mungkin. 4 aja. Sampai itu kan masih berproses. Iya. Sampai hari Jumat aja, Jumat itu udah terakhir kan, enak. Minggu Iya, depan. iya. Jumat aja. Jumat. Biar Tanggal 20 Juli ya. Jumat terlalu kesepakatan bersama saja kalian. Bagaimana? Kau terakhir. Ya kalau memang Jumat terlalu. Ya, nanti kita hitung apakah itu berkurang apa masih tetap bolos. Iya, nanti kalau masih bolos terakhir ya. Seminggu. Kan proses. Dikit-dikit gak langsung full. Oke, bulan depan. bulan depan. Itu terlalu panjang. Tahun depan aja Mas. Oh iya. Minggu depan Ya, ya? tahun depan. Oke. Mantap. Kenapa gak lulus sekalian? Sudah Ibu. Sudah. Belum. Ini minta tanda tangan ke wali kelas ya. Iya. Ini konselinya ditandatangani. Ya, konselinya kalian. Konseli. Berarti tanggal 27 ya. Ya. April ini. Januari. Desember. Maret. Desember.
Sudah Bu. Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Serangkaian dari tahap inti tadi anak ya, mungkin kalian bisa menyimpulkan dari kegiatan layanan konseling kelompok yang kita laksanakan. Saya Bu. Ya, baik, Vera. Dari bimbingan konseling ini saya bisa tahu alasan teman-teman di sini dan juga saya kenapa saya bisa bolos dan teman-teman kenapa bisa bolos juga, dan saya bisa mendapatkan saran dari teman-teman dan teman-teman juga bisa mendapatkan saran dari saya. Dan di sini dengan mengikuti bimbingan konseling, saya dan teman-teman bisa mendapatkan motivasi nih untuk berubah selanjutnya Bu, agar tidak bolos lagi. Ya. Mungkin dari Saya Bu. ya, baik Eko. Untuk bimbingan kali ini tuh saya merasa tenang karena apa yang ada di hati saya itu, entah itu karena masalah keluarga ataupun masalah kenapa saya bolos itu dapat saya salurkan, dan juga karena ikrar tadi saya jadi gak khawatir kalau memang apa yang saya alami itu gak akan bocor ke mana-mana dan cuman kita yang berada di sini yang tahu. Dan juga karena bimbingan ini saya jadi tahu gitu loh Bu, bukan cuman saya yang bolos karena masalah motivasi belajar. Banyak seperti contoh yang di sini itu juga sering melakukan bolos tapi dengan alasan yang berbeda dengan saya. Jadi saya lebih mengerti kenapa mereka kok bolos, dan juga saya juga dapat mengerti kenapa sih kok saya bisa bolos dan kenapa sih dan bagaimana sih caranya agar saya dan teman-teman ini agar gak bolos lagi. Tentu dengan ditemani oleh kontrak tingkah laku Bu. Baik, terima kasih ya atas kesimpulan yang kalian utarakan tadi. Baik, tindak lanjutnya adalah Ibu akan mengontrol bagaimana perubahan kalian ya Nak ya, seminggu ke depan ya, berarti sampai hari Jumat. Ya. Dan masalah yang belum kita bahas, kan tadi yang dibahas adalah cuma masalah Arvin ya Nak ya? Arvin. Berarti akan Ibu bahas di pertemuan konseling kelompok berikutnya. Ya Bu. Ya. Kalian setuju? Setuju. Baiklah, sekarang masuk ke tahap akhir ya, deklarasi. Ibu akan membagikan link berbentuk Google Form, kan bawa HP ya Nak ya? Bawa. Akan kirim sekarang. Silakan diisi. Bagaimana? Apakah sudah sampai? Sudah. Oh ya, sudah Bu. Sudah Bu. Isi Nak ya? Ya. Sudah. Baik. Bagaimana kesan-kesan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini? Kesan-kesan. Halila, kesan-kesannya bagaimana? Dengan adanya bimbingan konseling ini Bu, saya tuh merasa jadi lebih tenang karena saya udah menceritakan masalahnya kenapa saya jadi sering bolos gitu Bu. Kita juga jadi lebih terbuka tuh Bu terhadap likes sama lainnya gitu Bu. Nah, terus apa harapan kalian Nak ke depannya? Ayah, baik Haji. Harapan saya ke depannya saya dapat mengisi waktu-waktu luang saya dengan kegiatan yang positif seperti belajar, mengerjakan tugas-tugas, dan saya akan perlahan-lahan menjauhkan diri saya dari perbuatan seperti pacaran, pergaulan bebas, dan hal-hal negatif lainnya. Saya juga akan lebih fokus belajar agar dapat mendukung pembelajaran saya untuk menuju ke depannya. Kalau menurut Arvin, bagaimana Nak harapan Arvin ke depannya? Semoga saya menjadi orang yang berani untuk mengambil suatu tindakan. Kalau bisa tidak
untuk menolak ajakan teman itu, Bu. Harus bisa, karena kita bukan teman tidak akan selalu untuk kita kalau kita terus bersama mereka, Bu. Berarti tidak, intinya tidak akan bolos lagi ya dalam Iya. ya. Baik, Ibu akan memberikan motivasinya sedikit metafora. Kan pernah tidak mendaki gunung sebelum? Pernah. Belum, Bu. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Iya. Nah, bagaimana nak sensasinya kalau sedang mendaki gunung? Dalam proses yang panjang, terus sangat sulit tuh, Bu, kalau mendaki gunung, Bu. Masih ada tanjakan, masih ada, maksudnya banyak rintangan. Tapi pas nyampe ke puncaknya itu, wah, lega sekali lihat pemandangan di atas gunung, Bu. View-nya itu bagus. Kata Vera tadi, kalau orang yang mendaki gunung itu kan pasti banyak rintangannya, nak ya. Banyak, entah lagi kadang ketemu hantu, ya kan? Iya. Banyak yang tersesat, apalagi katanya orang yang pakai baju merah tidak boleh naik gunung ke gunung apa, katanya itu banyak pakangan itu. Tidak boleh menoleh ke belakang, kan pasti banyak ya, nak. Pasti akan menemui hewan-hewan buas di sana, entah ular, entah itu Harimau. anjing atau yang Harimau ada juga. harimau juga gitu. Tapi setelah melewati itu semua, kalian akan naik ke atas puncak dan akan melihat pemandangan yang sangat indah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Kalian akan terbayarkan setelah proses panjang mendaki gunung, bertemu dengan hewan buas, bertemu dengan banyak makhluk halus misalnya. Terus setelah sampai ke puncak itu akan terbayarkan, wah, ternyata saya tidak sia-sia ya. Setelah melewati banyak rintangan ini, saya sudah puas dengan apa yang saya lihat sekarang. Nah, jadi seperti itu, nak. Kalian masih panjang, nak. Kalian masih panjang perjalanannya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Dalam artian, kalau misalnya kan tugasnya kalian belajar, jadi tugas kalian adalah belajar. Jadi kalian harus bisa berani menolak ajakan teman tadi yang Arvin alami. Terus bisa mengenata waktunya dengan baik seperti tidak berpacaran. Nah, yang dia yang lihat tadi ya masalah keluarga bisa dibicarakan dengan baik. Bagaimana? Ya. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas keterbukaan kalian, terima kasih atas kesediaan kalian untuk datang sukarela ke sini, ke ruang konseling ini. Ibu harap kalian bisa merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Amin. Baiklah, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah ya, nak ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.